billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kembali hadir di majlis kita yang mulia dalam rangka tawakufan Majlis Ta'lim Darus Salihin. Mudah-mudahan langkah kaki kita menjadikan langkah-langkah yang menghasilkan pahala, menghasilkan ridwan Allah, menghasilkan cinta Allah, menghasilkan barakah, menghasilkan manfaat bukan untuk hanya kita, namun pada semua orang yang kita cinta mendapatkan kebaikan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah dari Nabi kita Nabi Muhammad, dan tak lupa segenap keluarga Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Utiyat di ummati fi Ramadan khamsat asya' wa lam yu'tahunna ummatan min qabli." Ada 5 hal yang Allah berikan kepada umatku di bulan Ramadan yang Allah tidak berikan kepada selain kepada umat-umat sebelumku. Jadi Allah memberikan kepada umatku 5 hal yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumku. Al-ula, ya, adapun yang pertama, idza kana fi awwal lailatin min Ramadan yanzurullahu ilal mu'minin wa man yanzurullahu lam yu'adzab abada. Yang pertama, di malam pertama bulan Ramadan Allah memandang hamba-hambanya. Allah memandang hamba-hambanya. Dan barang siapa yang dipandang oleh Allah tidak akan diadab selama-lamanya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipandang oleh Allah. Amin. Apa maksudnya pandangan Allah ini? Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan kasih sayang, Allah akan memberikan cinta kepada hamba tersebut, sehingga siapa yang sudah mendapatkan pandangan rahmat Allah, pandangan cinta Allah, dia tidak akan diadab oleh Allah selamanya. Yang pertama, jadi setiap malam, di malam pertama, ya, di malam pertama bulan Ramadan itu Allah memandang. Dan yang kedua, wa amma saniyah, walaupun yang kedua, la khaluqu fa musaib atyab indallah min rihil misk. Adapun yang kedua, Allah jadikan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau minyak misik. Ya, cuma jangan antum tengah hari bolong haha menolak. Ya kan, bau misik di sisi Allah, di sisi orang mau bau bangkai kali. Ya, tapi kalau di sisi Allah memang bau misik, tapi kalau di sisi orang jangan coba-coba ini. Yang time orang itu sahur sama toko apa? Ya, baunya minta ampun. Ya, itulah bau mulut yang dikeluarkan oleh orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada bau misik. Kata ulama, nanti bau mulut yang keluar di dunia akan Allah ganti dengan aroma yang lebih harum dari misik nanti di surga. Ya, jadi di surga dia akan punya bau mulut yang berbeda dengan penduduk surga lainnya. Ya, jadi dia akan punya aroma seperti itu. Ada yang bilang dalam makna hadis yang lain bahwa ada makna yang lain bahwa bau mulut yang dihasilkan oleh orang berpuasa itu pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang pakai minyak misik. Kan minyak misik sunnah, dapat pahala bagi yang memakainya. Nah, minyak misik dan orang yang bau mulut itu pahalanya lebih besar daripada orang yang pakai minyak misik. Tahu misik? Apa misik? Mau tahu? Asal dari mana? Hah?
Apa? Di surga. Misik itu kalau yang asli itu dari korengnya kijang. Kijang itu dia punya koreng di sini. Di dalam koreng itu ada cairan. Nah, cairannya itu minyak misik. Dia kadang-kadang gesek-gesek itu di mana? Di pohon, karena gatal itu jatuh tuh. Ya, bulat itu. Nah, di dalam itu ada minyak misik, itu yang asli. Yang mahal tuh itu. Oh ya, minyak misik asli. Kalau yang dijual mau campuran atau oplosan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, innal malaikata tastaghfiruna lahum fi kulli yawmin wa lailah. Yang ketiga, malaikat meminta ampun setiap siang dan malam bagi orang yang berpuasa. Ya. Dikatakan oleh Syekh Imam Abu Bakar Al-Ghabrawi, karena kenapa para malaikat beristighfar? Ya, ada yang malaikat beristighfar bagi orang-orang yang menuntut ilmu, ada malaikat yang Allah suruh beristighfar untuk orang-orang yang bersilaturahmi kepada temannya. Ya, jika dia pagi silaturahminya, maka 70.000 malaikat beristighfar untuk dia sampai pagi. Jika sore kalau pagi silaturahminya istighfar sampai sore, kalau sore silaturahminya sampai ketemu pagi, itu 70.000 malaikat. Dan ini juga ada malaikat yang Allah tugaskan untuk beristighfar setiap hari dan malam di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa. Kata ulama, kenapa kok malaikat beristighfar buat umat Nabi Muhammad? Karena malaikat pernah berprasangka kagak baik sama para Bani Adam. Ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam, yang pertama kali protes malaikat. Malaikat mengatakan Atanya fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisuka. Engkau ya Allah ingin menjadikan satu makhluk untuk tinggal di atas muka bumi ini, padahal makhluk itu suka sekali menumpahkan darah. Dan kami adalah hambamu yang mensucikanmu dan mengagungkanmu. Jadi malaikat punya prasangka gitu, bahwa semuanya nggak benar dah manusia itu. Manusia itu makhluk yang selalu bikin onar, selalu bikin ribut, selalu menumpahkan darah. Padahal tidak semua. Maka karena kesalahan malaikat itulah malaikat diperintahkan untuk beristighfar untuk orang-orang mukmin. Nah, jadi dia mintain ampun ya atas kesalahan malaikat dulu ketika Nabi Adam diciptakan, dia yang nyangkal pertama kali. Ya, malaikat yang menyangkal sehingga Allah suruh mereka untuk beristighfar untuk orang-orang mukmin. Kemudian yang kedua, yang keempat, Allah perintahkan surga untuk berhias. Ya, Allah perintahkan surga untuk banyak berhias. Ya, disuruh mempercantik dirinya, karena sebentar lagi hamba-hamba Allah yang sudah letih di dunia dengan beribadah kepada Allah akan beristirahat di surganya Allah dengan penuh kemuliaan dan keagungan. Yang kelima, yang terakhir, ya, ketika di hari terakhir, di malam terakhir, ya, di malam terakhir bulan Ramadan, Allah menghapus semua dosa-dosa orang mukmin. Semua dihapus. Dosa-dosa orang mukmin dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di malam terakhir bulan Ramadan. Dikatakan oleh para ulama, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu Lailatul Qadar? Kata
Rasulullah, bukan. Itu bukan Lailatul Qadar. Itu adalah upah bagi seorang pekerja yang telah seharian bekerja, maka itulah upahnya. Maksudnya telah berpuasa, upahnya Allah berikan ampunan. Di dalam masih banyak lagi tentang keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad di malam-malam Ramadan. Di antaranya lagi, inna lillahi fi kulli fitratin nutfa. Dalam hadis dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka setiap kali berbuka. Setiap orang-orang berbuka puasa itu ada dari hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari api neraka. Kemudian dalam hadis yang lain pun bahwasanya para malaikat pintu-pintu surga dibuka sama Allah. Ya, pintu-pintu surga dibuka. Pintu neraka pun ditutup. Ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Maka inilah yang menyebabkan gampangnya kita beribadah di bulan Ramadan. Karena aroma surga banyak datang di bulan Ramadan. Itu neraka tutup. Nah, dan diantaranya lagi setan sama Allah dibelenggu. Ya, di bulan Ramadan setan dibelenggu, ditaruh di laut untuk kita mengganggu puasanya orang yang berpuasa. Nah, itu kadang-kadang tengah hari bolong kita dapetin orang yang nggak puasa, kelihatan betisnya doang di warung pecel lele. Ya, itu gimana Pak Ustadz? Itu setannya. Ya, itu setan. Cuma dia yang belum diikat. Ya, jadi katanya setan diikat Pak Ustadz, dibuang ke laut. Iya. Nah, itu masih ada orang yang agak puasa tengah hari bolong. Ya, itu setannya yang belum sempat diikat sama Allah. Nah, kenapa orang bisa begitu? Karena hawa nafsu. Ya. Ini ada bilang setan itu diikat adalah setan itu ada tetap berkeliaran, namun tidak bisa menggoda orang-orang yang berpuasa. Ya, nggak bisa menggoda. Yang bisa menggoda cuma warung padang sama warteg. Kemudian di antaranya lagi, ya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lisaimi da'watul mustajabah inda iftarih, bahwa Allah berikan kepada orang-orang mukmin doa yang mustajab ketika berbuka. Ya, ketika berbuka Allah berikan doa yang mustajab. Kemudian ditanyakan oleh para dikatakan oleh para ulama bahwa maka dianjurkan ketika kita berbuka setelah masuk ke mulut kita korma, dianjurkan untuk banyak berdoa karena saat itulah ijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Ya, bagaimana kita untuk menjadikan apa kiat-kiat kita di bulan Ramadan agar dapat keutamaan kemuliaan tersebut? Yang pertama, kita jaga puasa kita. Jaga puasa kita. Dan beserta adab-adabnya, bukan hanya puasanya saja, nahan makan, nahan minum. Ya, nahan makan, nahan minum, aus dan lapar, tapi mata belalatan niat hal-hal yang haram. Mulut gampang untuk memfitnah, gampang untuk mengadu domba, gampang untuk menggibah, ya. Atau seorang suami memegang istrinya dengan penuh syahwat, batal puasanya. Ya, ini bagi yang bersuami, bagi yang beristri. Kalau antum mah belum, ya, kita pegang terong lagi. Ya. Jadi seorang pasang suami istri di bulan Ramadan rada sedikit bagi jarak, ya. Jangan sampai dia menyentuh istrinya dengan syahwat, maka batalah pahala puasa. Jadi puasanya itu bukan hanya puasa perut, puasa mulut dari makan dan minum, tapi juga puasa hati, ya, mata, tangan, jangan malah
gampang untuk bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, kiat-kiat yang kita untuk mendapatkan kemuliaan itu adalah mengisi malam-malam dengan sholat tarawih. Apa sholat tarawih itu? Adalah sholat yang dilakukan di malam-malam Ramadan. Kenapa dikatakan tarawih? Karena setiap 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Mereka telah tarawih. Dan sholat tarawih itu nggak ada batasnya. Boleh 2, boleh 4, boleh 8, boleh. Yang penting sholat. Apalagi kalau dia melaksanakannya 20 rakaat. Ya. Dan jangan jadikan ini satu dalil yang malasnya kita. Tarawih minimal kan 2 rakaat atau 1 mana 2 rakaat aja lah. Ya 18 rakaat itu tinggal. Kagak, jadi bikin jadi buat dalil malasnya itu. Kan minimal tarawih 2 rakaat ya tahu Ustaz. Iya udah biarin 2 rakaat aja, sisanya biarin imam diwekan. Ya, siapa 2 rakaat jangan menjadikan dalil malas. Ya, jangan jadikan dalil itu membenarkan kemalasan kita. Puasa sebentar kok, gak lama. Ya, puasa itu sebentar, gak lama. Bentar-bentar haus, bentar-bentar lapar, bentar-bentar tidur, ya. Itu bentar-bentar mancing. Jadi hidupkan sholat malam dengan tarawih. Disebutkan dalam sebuah hadis, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan imanan wa ihtisaban, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Bahkan dikatakan barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, maka dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang penting malam Ramadan jangan absen dari sholat tarawih, jangan absen. Ya, mau di mushola, mau di majlis sholat tarawih, jangan absen. Yang di tempat tugas di mushola siapa? Yang dapat tugas di mushola siapa? Yang dapat tugas di mushola. Kalau nggak dapat tugas di mushola, latihannya di majlis, biar nanti nggak greget. Ya, kadang-kadang kan baru tampil greget. Ya, jadi tampil majlis, nanti di majlis ada latihannya. Tampil apa tuh? Tampil baca di Bilal. Langsung sholat. Ya. Jadi sebelum mau sholat main dulu di majlis, sholat tarawih di majlis, tampil gitu. Ya. Latihan Ya. Jadi sholat tarawih itu minimal 2 rakaat, maksimalnya 20. Boleh 2 rakaat. Yang kagak boleh, yang salah itu apa? Yang kagak tarawih. Ya. Yang terlapan jangan ribut sama yang 20, yang 20 jangan ribut sama yang 8. Itu biar yang 8, yang 20. Yang salah itu yang kagak tarawih. Kalau udah kagak tarawih ribut lagi. Ya. Kemudian setelah kita menghidupkan malam-malam dengan tarawih, hidupkan juga dengan membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW di Ramadan itu ngederesnya 2 kali. Ya, selain Ramadan sekali, tapi di bulan Ramadan 2 kali. Dan juga dalam Al-Quran dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang takwa. Jadi ketika bulan Ramadan identik dengan Al-Quran, maka bacalah Al-Quran. Bikin target 1 bulan 1 kali hatam, cicil bacanya setiap 5 waktu 2 lembar bolak-balik. Karena 1 juz itu kan 10 lembar. Jadi kalau habis 5 waktu 2 lembar bolak-balik, kelar 1 juz. Subuh 2 lembar bolak-balik, zuhur 2 lembar bolak-balik, asar, maghrib bisa, kelar 1 juz. Besok lanjutin lagi. Kalau pengen 2 kali hatam, berarti 4 lembar bolak-balik setiap habis 5 waktu. Kelar 2 kali hatam dan seterusnya. Ya, biar baca Quran dan baca Quran jangan cepat-cepat, tadabbur pelan-pelan. Tidak mengapa kita baca Quran dikit lambat daripada baca Quran cepat
dipahami makna. Ya, jadi baca Quran jangan terlalu dicepat, karena tujuan Allah mengucapkan Al-Quran liyatadabbaru, agar diresapi, dihayati makna-makna Al-Quran. Kemudian di antaranya lagi kita banyakin doa. Ya, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min syarri wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ulang lagi tuh. Asyhadu an la minimal sebelum maghrib, sebelum berbuka baca itu, dan sebelum subuh baca itu. Sambil nunggu beduk subuh baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Terus baca sampai datang dur maghrib baru kita buka. Begitu juga subuh baca sampai datang subuh, ya lanjut puasa masa buka. Lanjut puasa. Kata Rasulullah, barang siapa yang setiap harinya membaca bacaan itu, maka insya Allah dapat Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar, bukan Lailah, Lailatul Qadar. Ya, tadi sudah amaliyahnya, qiraahnya, kemudian bacaannya, dan ini mudah-mudahan Ramadan ini kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hamba yang bersih dari segala dosa dan salah dan kehilapan. Allah jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik buat kita, Ramadan yang semakin bertambah amal kita, bertambah takwa kita, bertambah pahala kita, bertambah bersihnya hati dan jiwa kita. Dengan bulan Ramadan Allah bersihkan Allah kita menjadi hamba-hamba yang bersih, yang suci. Roh dan jiwa kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya bahagialah khair, wahai orang-orang yang baik, ya, dan mudah-mudahan tidak menjadikan kita orang-orang yang dipanggil ya bahagia syar, ya orang-orang yang buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita makna hidayah dan taufik hingga kita bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita pada malam hari ini telah mengadakan tawakufan untuk selanjutnya kita akan mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun Anda di sini? 2008. 2015 sampai 8 tahun. Kalau kuliah 8 tahun ya begini-begini aja. Ya, Darus Sholihin orangnya mahal-mahal semua ini. Yang kuat-kuat, yang nggak kuat mental. Ya mudah-mudahan para orang yang mental baca semua ini. Ya mudah-mudahan Darus Sholihin jadi benar-benar dar yang orang-orang baik, dari orang-orang yang diberikan rahmah, dari yang diberikan orang-orang dalamnya senantiasa mendapat kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikabul semua hajat dan niatnya, menjadikan anak salih yang salihat. Allah menjadikan Majlis Darus Sholihin adalah sumber dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, terlahir dari orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga jika di dalam ucapan atau taklim ada kesalahan, mudah-mudahan dibuat pintu maaf yang seluas-luasnya, dibuat pintu maaf yang selebar-lebarnya. Menjelang Ramadan kita tidak ada dosa dan tidak ada khilaf. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil musyarraf salatu bashiruna
فتب علينا توبة تكسر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وأبي رعنتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة عظيمة الأصحاب والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا منا بسبب منا بالمصطفى رسولي أرضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند ربي وآله وصحبه لا تجلس صحبي والحمد لله بالبدء والثناء حمدا كثيرا دائما